So, welcome to Cluif Podcast, video podcast. Belum banget gue nggak konten lagi setelah sibuk dengan project-project kemarin yang gue nggak mau nyebut. Banyak lah ya, Ya, gitu. banyak hits. Finally, orang ini bisa masuk di podcast gue. Nama lu siapa sih? Gue kayak siapa gitu? Sebenarnya nama gue Steven, tapi pasti lu nggak setuju gue dipanggil Steven. Iya iyalah, gue semenjak gue kenal lu tuh awalnya tuh kayak Stefanus. Justru Steven awalnya tuh Stefanus. Justru tuh awalnya tuh nama gue Steven dari dulu, dari TK, tetangga gue, saudara gue. Lu ke rumah gue, ke saudara gue, nggak ada itu yang kayak Stefanus mana. Mereka pasti bilang kayak Stefanus siapa. Tapi kalau tanya Steven, gitu udah tahu karena gue dari dulu memang dari kecil memang sih nama gue nggak dimasukin di nama panjang ya, cuma nama panggilan gue tuh ya nama panggilan yang nggak masuk nama panjang. Kayak lu kan nama lu kan ada di nama panjang lu kan, kalau gue kan nggak ada gitu. Kalau lihat nama panjang gue. Nah karena waktu di SMP di kelas kita juga ada yang namanya Steven, jadi kan gue harus mengalah. Kan dia cuma 2 nama, gue kan ada panjang nih namanya ya, gue mengalah gitu. Jadi long story short, nama gue sebenarnya Steven tapi gue dipanggil Lubang pantat. ya nggak boleh disebut ya. Iya. Jadi Ya itu aja udah sebut sebenarnya sih. Iya. Anus pokoknya. Kok lu sebut sih? Saya kan panggilnya Nus aja. Biar lebih soft dong. Keep it PG-13, you know. Soft tapi lo nya sendiri gak soft gitu. Oke, langsung. Set. Gue mau tanya, lo punya teman gak sih? Kebetulan temen gue tuh banyak banget sih. Like literally banyak banget nih. Enggak. Ya ada lah, semua orang pasti punya temen dong. Kayak ya lu nggak mungkin dong hidup sendiri, ya nggak sih? Pasti kayak lu merasa kadang kayak aku nggak punya temen. Ya sebenarnya lu tuh punya, cuma mungkin lagi kayak orang nggak ada orang aja di sekitar lu. Gitu. Pasti ada. Pasti ada, cuman mungkin kayak lo lagi di masa-masa. Iya. Mungkin kayak lu merasa kayak ya lu punya banyak orang tapi karena lu lagi banyak pikiran jadi kayak gua nggak punya teman. Padahal tuh teman lu tuh ada gitu. Cuma lu merasa kayak lu nggak punya. Nggak ada yang Iya. nggak ada yang. Karena lagi down kan. Iya. Karena lagi down. Udah gitu daunnya tuh di kamar, jadi kayak udah Jadi deh, sendiri juga drama-drama kan. itu semua terbuat lah di situ. Masih ada. Oke, jadi lo kok jadi gua? Kan ini punya siapa nih? Ini gua Cluif nih, enggak. Tau nggak, gue tuh belakangan ini tuh gue nggak tahu sih. Kenapa? Belakangan ini lo keterbelakangan gitu apa? gue tau nggak, sedikit sebenarnya nih ya, gue sedikit ragu kalau nge-podcast sama dia karena kalau nggak nge-podcast aja tuh gue ketemu tuh pasti di roasting. Gue bingung. Enggak, soalnya memang udah cocok banget, nggak tahu. Muka lu tuh udah kayak pengen gue roasting aja kalau datang. Jadi ini kayaknya sesinya kita bakal ada topik tapi gue yang roasting dia gitu di sini. Jadi kan kebetulan yang punya teman kan gue ya. Lu nggak punya kan? Punya sedikit. 3, 4, 1. Gue doang. Sedih banget anjing. Nggak, bercanda. Jadi kita mau ngomong tentang pertemanan, sikap pertemanan yang semakin hari semakin kecil. Setuju. Tapi gue kurang relate. Gue Yang pada dasarnya emang gue mungkin kurang suka rame mungkin. Lu kenapa nggak relate menurut lu? Mungkin emang gue nggak suka rame aja, jadi gue nggak ngerasa, maksudnya ada yang hilang ini ya sih. Tapi gue ngerti sih, lu dulu pun juga ngomong gitu kan. Maksudnya gue udah ngebaca lu dari dulu, memang lu nggak suka yang terlalu besar gitu ya. Gue tuh pengennya yang simple surrounding yang aja, ya, yang gitu aja udah. Yang istilahnya segitu tapi udah gitu kan. Udah cukup gitu. Nah, sedangkan kalau gue tuh, kalau lu tahu gue dari dulu ya, gue kan suka loncat kemana aja kan. Anaknya sih paling extrovert. Memang gue tuh suka pindah-pindah karena ya gue pengen cari, maksudnya gue tuh pengen cari relasi teman tuh seluas mungkin gitu loh. Nggak, berarti lu bener-bener extrovert ya? Gue ambivert sih sebenarnya. Tapi Lu tau gak, gue tuh baru nemu itu loh. Jadi fun fact, gue kan lo ikutin tes? Iya, gue ngikutin tes online sih. Tes. Jadi tuh gue tuh waktu itu lagi liat TikTok ya. Ya balik lagi nih, semua gue tau dari TikTok. Jadi tuh ada satu orang luar nih kayak orang psikologi gitu. Gue lupa siapa. Karena gue nggak follow juga. Dia kebetulan di FYP gue kan. Gue liatin terus dia ngomong ada kayak tipe kepribadian tuh ada extrovert sama introvert. Tapi ada satu lagi yang namanya tuh ambivert. Nah, di tengah-tengah. Nah, gue tuh sebenarnya selalu ngerasa gini, gue tuh selalu nyaman kalau gue suka berada di banyak lingkungan, tapi gue tuh nggak suka. Iya.
gimana ya? Gue tuh suka kalau gue dominan. Teman-teman gue di situ dominan. Misalkan kayak lo ajak gue ke teman-teman, misalkan let's say teman-teman kuliah lo. Untungnya teman-teman kuliah waktu itu asik ya, jadi gue bisa nyambung ya. Tapi misalkan kalau lo ke teman kuliah lo yang kayak misalkan teman organisasi lo gitu, dan gue cuma kenal lo, gue pasti kayak bakal mencari kayak 1001 cara untuk apa ya, kayak ya biar coba blend in. iya pokoknya gue bakal berusaha gitu loh. Dan sedangkan kan kalau menurut gue orang ekstrovert kayaknya nyantai aja, tapi gue tuh enggak gitu loh, gue nggak begitu. Nah makanya gue ngerasa kayaknya gue lebih di tengah-tengah nih. Jadi gue ngerasa gue lebih suka di lingkungan baru kalau gue dominan. Tapi kalau tempat temanan gue dominan, kayak gue lebih kenal banyak orang gitu ya. Tapi kalau misalkan gue ke lingkungan baru yang kenal gue cuma 2 orang gitu, gue cuma kenal 2 orang, ya gue lebih milih untuk kayak gue mending gak ikut deh gitu loh, ngerti gak? Kayak gitu. Jadi tuh gue gitu, jadi gue suka karena gue apalagi kalau misalkan gue perbanyak teman ya istilahnya, gue kenal sana sini, misalnya gue loncat kayak kutu loncat lah kayak kemana-mana gitu kan, gue jadi kayak social butterfly. apa tuh? Gue malah nggak tahu tuh social butterfly. Setahu gue tuh social butterfly tuh ya gitu tuh, yang maksudnya yang gampang Iya. bersosialisasi ya gitu lah. Gue taunya butterfly net. Tau nggak? Ketahuan kan siapa yang ini ya? Ketahuan. Bercanda. Saya tidak tahu apa-apa. Ya, jadi gue kayak gitu. Gue bisa dibilang ambivert sih. Ya, gue diantara itu ada tuh. Kalau lu aja ambivert, apa kabar gue kan? Yang jarang bener-bener the definition of nggak pernah nongkrong. Iya, lu bisa kan? Tapi gini, nih ya balik ke tadi ya, gue malah baru inget tadi belum ngomong. Semenjak corona, itu lu ada perubahan gak kalau dari pertemanan? Kalau gue tuh ngerasa gue makin kayak yang kayak tadi lu bilang, kayak circle lu tuh makin sedikit aja gitu. Kayak makin kelihatan gak sih? Kalau gue ngerasa begitu. Tapi gue, ya baik lagi sih gue karena nggak relate itu yang bikin gue kayak malah tambah kayak finally gue bisa. Lu punya alasan untuk tetap di rumah gitu maksudnya? Iya, dan gue akhirnya bisa beristirahat aja dari society anjing. Kalau gue malah dulu gue awal-awal corona gue malah ngerasa kayak wah berat ya, maksudnya kayak gue yang terbiasa sebelumnya kayak kemana-mana, sekarang gue apalagi orang tua gue waktu itu strict banget kan pas awal-awal corona, kayak takut lah ya, anaknya. takut kan, apalagi kan gue yang namanya pergi itu kemana-mana gitu dan sampai yang lama gitu kan. Jadi ya orang tua gue ngebatasin banget waktu awal corona. Ya sekarang sih juga sih efeknya ke bawah sampai sekarang. Jadi kayak misalkan gue udah terlalu malam gitu jam 1 gitu, pasti gue udah cariin tuh kayak kamu di mana pulang corona gitu. Padahal kayak gue ngeliatin apa relasinya ya kayak antara dua teori ini gitu kayak. Wah, anaknya teori banget. Kayak gak ada hubungannya sebenarnya kan, tapi kan ya sudah gitu kan namanya gitu. Gue masih tinggal sama orang tua, gue harus nurut kan, ya udah gue balik. Jadi kayak gitu. Dan semenjak sekarang juga gue ngerasa capek sih. Kayak gue harus karena menurut lu percaya nggak, circle tuh harus lu maintain semuanya. Lu punya 5 circle misalkan, 5 circle pertemanan, lu harus maintain tuh semua satu-satu. Kayak lu harus, istilahnya kata kasarannya ya, lu harus store muka di 5 circle lu itu. Jadi kayak gitu. Nah itu yang capek menurut gue. Dari why kenapa tuh gue kalau nongkrong tuh gue nggak pernah, maksudnya ini sebenarnya beda banget ya, gue sama dia tuh beda jauh banget. Kalau dia tuh emang tipe yang rame-rame gitu sih. Cuma kalau gue tuh tipe dia tuh kalau diajak nongkrong tuh susah sebenarnya. Kayak harus pasti ada alasannya dan harus tepat harinya. Iya kan? Iya. Ya kayak misalkan bukan harinya sih, lu kosong, cuma lu nyari mood aja kan. Kayak lu enggak ada mood buat keluar. Bener-bener kalau lu bisa bahkan gitu. dari dulu juga kayak mainnya di rumah gua aja yuk. Iya enggak sih? Lu dari dulu kan kayak gitu, mainnya di rumah gua aja yuk. Kayak kesini lagi gitu kan. Kayak emang bosen ya, tapi ini orang kagak bosen-bosen gitu. Emang betah. Nah, Sedangkan sedangkan di rumah gitu. kalau gua kebalikannya, gua tuh ada fase bosen ada enggaknya. Kayak maksudnya gua bisa nyaman gitu seminggu sama sekali nggak keluar tuh bisa. Tapi gua kadang-kadang ada kayak baru 2 hari aja udah anjing, gua bosen banget, gua pengen keluar kemana ya gitu loh. Harus ada orang atau sendiri bisa? Ya kayak gitu, gimana ya, bingung juga sih gue nya, karena gue mut-mutan gitu ya. Kayak maksudnya kadang gue mau sendiri, kayak belakangan ini gue lagi kayak bosen keluar, lagi males keluar. Nggak tahu kenapa gue pengen di rumah aja, padahal gue juga nggak punya tontonan, gue nggak punya apa-apa. Kayak ya di rumah gue cuma apa ya, TikTok aja nih, main TikTok, main ML, balik lagi TikTok lagi, HP habis gue cas, gue nonton Netflix, kayak udah gitu, nggak ada gitu aja hidup. Tapi lo lagi, misalnya lo lagi, berarti kan lo lagi nyaman di
Iya. Walaupun sedikit kayak bosan tapi kok gue nyaman gitu. Iya bisa dibilang begitu ya. Bosen tapi nyaman juga gitu. Gue bosen di rumah, tapi gue nyaman juga. Tapi kalau bosen ya, kan gue harus keluar ya. Nah, ini balik lagi nih yang ngurus circle. Nah, lu kalau kebanyakan circle, lu tuh harus mikir lu mau kemana, ngerti gak? Kayak misalkan let's say ada 5 ya. Ini kita pakai konteks misalkan ada 5 circle ya. Gue kemarin, pasti gue mikir, kayak kemarin gue udah main sama dia, terus besok gue harus main sama dia. Anjir kalau teman-teman gue pada nonton, ngiranya gue gimana? Gue takut dah, tapi enggak ya, ini maksud gue. Tapi enggak, ini this is the truth. Ini gue mikir, ya, gue tuh kadang suka. Tapi bukan berarti kayak nggak mau nongkrong atau gimana? Iya, bukan. Ya kecuali udah gue tinggalin. Bercanda. Enggak maksud gue. Gue sobat kayak circle gue ada 10, 15 gitu. Enggak. Tapi bukan emang iya. Enggak, gila kali lo. 5 aja kayak nggak nyampe deh kayaknya. Karena kan lo kan anak artis TikTok yang banyak banget. Ya gila kali lo. Ya jadi kan kayak kadang tuh gue tuh suka jadi hitungannya apa? Gue kayak ngabsenin gitu loh. Makanya sekarang tuh teman-teman gue tuh yang masih gue aktif mainin, yang main ya, malah teman-teman sekolah. Cuma teman-teman SMP sama SMA. That's it. Gue udah nggak main sama yang lain lagi. Kayak sih. Iya gitu. SD pun gue nggak pernah sih. Mungkin ada beberapa orang yang gue cuma SD udah follow-followan sih, cuman gue nggak yang kayak apa banget sih. Gue bahkan SD tuh udah sama kayak lost contact gitu loh. Gue udah nggak nggak ketemuan lagi. Oh, gue pernah sekali nongkrong. Ini gue udah sempat beberapa kali sih, ini kelakuannya jelek banget gue. Lo inget gak waktu satu teman kita yang mau pindah ke Bali? Siapa? Yang mana? Siapa? Teman kita ada banyak yang ke Bali anjir. Yang mana? Oh ya oke. Ya kenapa? Itu kan lagi nongkrong tuh, yang rame-rame tuh. Nah, lu tau gak alasan gue tiba-tiba hilang? Kenapa? Karena lu Gue gak nyaman sebenarnya. Lu gak nyaman Gua sama orang-orang atau sama dianya atau gimana? Keramaian itu. Oh. Sebenarnya gue udah bilang sama itu orang, sama temen kita yang di Padang P. Gue udah bilang sama dia kayak please dong bikin perpisahan di tiga aja deh gitu, atau nggak berdua deh. Iya. Jadi kayak yang segitu aja ya? Karena gue tuh orangnya tapi kan kemarin jadinya kayak party ya? Iya nggak sih? Iya, kayak udah gitu banyak banget dan dia satu tempat gitu kan ya? Udah gitu, yang cewek sama cowoknya juga sibuk sendiri, jadi gue kayak mau arah kemana nih anjing, gue jadi bingung. Iya, gue akhirnya gue cabut tuh, dan pernah sekali waktu sama teman-teman SD tuh yang kayak lu ngerti gak sih, lu circle satu kelas lu yang udah nggak pernah ketemu, tiba-tiba BEM ketemu, langsung lu terus awkward tiba-tiba sendiri. lu bingung lu mau ngomong apa. Iya, gue juga Terus ngerasa kayak gitu. Walaupun mereka kayak nggak sombong atau gimana sih, cuma tetep aja obrolan itu nggak kayak antara bulan dan bumi gitu anjing. Jadi lu kayak bekerja keras muter otak kayak gue abis nih ngomong. Iya, gue harus ngomong apa ya anjing biar relate anjing gitu. Gue juga gitu. Bahkan sampai sekarang ya. Ini kayak misalkan nih, pasti teman-teman gue ya udah pada tahu kalau misalkan gue lagi nongkrong nih misalkan. Misalkan gue udah nggak ketemu dia, bahkan hitungannya gue bisa bulan aja. Misalkan kayak gue baru, jangan deh paling simpelnya, misalkan lu bawa teman lu satu, kita udah kenalan nih waktu itu nih. Terus tiba-tiba gue di luar, gue ketemu teman lu itu, gue bakal kayak buang muka. Tapi gue bukan mau sombong, karena gue takut awkward gini loh. Jadi gue tuh selalu mikir kayak kalau gue siapa dia inget gue ya. Karena kalau gue harus menjelaskan diri gue lagi nih siapa, gue malah ngerasa gue yang awkward gitu loh. Takutnya kayak lu siapa sih? Lu siapa anjing? Tapi lu pernah gak sih pernah dapet omongan kayak lu sombong nih nggak masuk nggak nongkrong lagi sama circle kita nih gini. Pernah sih, pernah digituin. Tapi gue sebenarnya itu merasa bersalah juga sebenarnya. Gue merasa bersalah kayak, aduh kok bisa dibilang gitu gue ya. Padahal gue juga sebenarnya tuh pengen nongkrong sama lo. Gue tuh pengen banget orang-orang setiap kayak ngajakin nongkrong mau gue, beneran gue mau. Cuma masalah hidup lo bukan cuma buat nongkrong doang. Nah itu yang pertama. Yang kedua gue tuh kayak takut, yang kayak lu bilang juga tadi, takutnya nanti kalau gue ketemu sama lu, gue udah bingung nih kayak apa yang mau gue omongin sama lu gitu loh. Apa ya, karena kita udah kayak interestnya udah beda. Iya gitu, misalkan gue suka hal-hal berbau apa, lu berbau apa ya, kita lagi sibuk apa, gue lagi sibuk apa, jadi kayak nggak ketemu gitu, nggak ketemu. Makanya gue kayak serba salah juga sih sebenarnya ya. Tapi ya gitu, jadi harus gue sekarang kayak nge-keep supaya tetap iya.
Berarti kalau misalkan kan tadi lu bilang circle lu semakin hari semakin bingung kan untuk maintain. Berarti Nah, karena gue semakin bingung tuh jadinya gue perkecil aja gitu. Yang memang menurut gue tuh kayak easy to maintain, ngerti gak sih? Kayak yang mereka masih tuh relate dengan iya gitu loh. Jadi kayak sekarang paling cuma sebatas teman-teman ini aja sih pendidikan ya dibilang kali ya, teman SMP, SMA, mungkin kuliah yang baru-baru ini ya. Maksudnya yang masih baru. Tapi kalau di luar itu gue udah gak punya teman-teman nongkrong yang di luar dari situ lagi loh. Jarang, maksudnya jarang gue untuk nongkrong di luar yang teman-teman kuliah atau sekolah atau gitu. Berarti muncul rasa gak enak lah ya Ya, karena sebenarnya kayak udah dulu nongkrong apa takutnya gue dibilang ini loh, kayak lupa sama jasa, misalnya kayak lupa, lu nggak inget lu dulu kita begini gua diangkat inget. lagi. Gue inget, cuma tuh kayak Iya, gue bingung gitu, gue bingung, gue inget banget bahkan kayak maksudnya mungkin ada beberapa momen yang mungkin gue lupa ya, tapi mungkin begitu lo mention itu sedikit ya gue langsung tang gitu, oh ya gue inget banget gitu loh. cuman menurut gue ya mungkin apa ya, lo sama dia yang kayak ngerasa yang kayak gitu tuh kayak beda jauh. Masalahnya tuh lo nya explore tuh jauh banget, sedangkan mungkin dia enggak. Jadi seakan-akan ya udah lingkup dia begitu segitu gitu. aja gitu jatuhnya. Jadi kalau lo hilang tiba-tiba kayak lu sombong ini tapi kan ya kan dia beda antara tujuan hidup lo sama dia beda, entah kayak apa namanya, dia cuman kerja kantoran habis itu udah menurut dia cukup gitu dengan hidup kalau seperti itu. tapi kalau kayak Mungkin lo pengennya yang explore, lo pengennya bahkan coba-coba. semester ini kalau lo tahu boleh nggak sih bahas kuliah? Lu jangan deh di podcast gue deh. Gue pengen happy. Enggak. Ini nggak panjang. Ini bukan membahas kuliah. Jadi kan di kuliah itu kan ada kita kan semester kan kita udah magang ya, FYI aja. Nah, itu tuh jadi tuh itu tuh kan ada program kuliah merdeka kan. Yang dimana lu bisa lulus lebih cepat kali ya jatuhnya. Iya. Nah, gue nggak mau ngambil itu. Karena lu kuliah dan istilahnya sama laporan akhir ya. Itu tuh kayak skripsi lah jatuhnya. Itu dalam waktu 6 bulan dan sedangkan tuh ya orang normalnya butuh gimana ya? Untuk menyelesaikan kuliah, untuk menyelesaikan magang sama laporan akhir lo atau skripsi ya, itu tuh butuh waktu tuh 1 tahun ya kan, karena 6 bulan magang, 6 bulan skripsi istilahnya gitu. Nah ini dipersingkat, ada yang namanya merdeka, jadi cuma 6 bulan tapi lo selesaiin semuanya itu At the same time. ya karena gue kayak gak punya hidup artinya selama 6 bulan ke depan, dan sedangkan Lo nggak nongkrong. gue nggak bisa. Walaupun gue orangnya kayak gue bilang tadi ya, maksudnya Sebenarnya bocor-bocor bisa-bisa aja sih, cuman kan kepikiran gak iya. Gue bakal jadi kayak nggak nyaman gitu loh jatuhnya. Karena kayak ngerasa, aduh gue belum ini lah, Iya. Apalagi pulang langsung capek Nah, lagi. ya kan, apalagi kayak aduh gue udah capek banget nih gitu. Misalkan kayak nongkrong yuk gitu, kayak aduh gue nggak bisa banget nih, gue lagi ada tugas gitu, ada tugas dari kantor. Kalau nggak tugas dari kantor ya tugas dari kampus. Ya udah sama ya, hidup gue cuma depan laptop gitu. Udah kita nanti numbuh lagi gosip-gosip lagi, beban lagi Ya, jadi gue ketinggalan banget gitu, dan ya gue nggak ini aja sih, kayak gue nggak suka gitu. Oke, kita cutting ngomong udah ya guys. Karena kita udah libur jadi. Gue juga ya, kita lagi libur selama 3 bulan ke depan, kita udah free. Udah. Udah selesai. Terus 3 Tapi bulan lagi baru. Lo tuh apa ya? Lo kalau sama temen sendiri tipe yang kayak campur antara gak enakan sama biasa aja, atau lo tipe yang kayak ya lo people pleaser gitu kayak gak enakan? Gue people pleaser sih, parah. Maksudnya gue susah untuk bilang Apa yang membuat lo tuh jadi kayak aduh gue nggak bisa bilang enggak gitu? Karena gue pengen jadi apa ya, bisa dibilang kayak gue tuh pengen always be there gitu ya? Iya kayak gitu. Jadi gue pengen kayak jadi satu orang yang lu bisa kayak handelin. Iya, pokoknya tuh lu apa lu ke gue, siapa tuh bisa gue bantu. Nah, dan sedangkan tuh gue juga membantu. Jadi kayak gue tuh jatuhnya kebentuk tuh namanya people pleaser gitu di gue. Jadi kayak gue sesimpel kayak misalkan kayak balik lagi tadi ya, misalkan kayak nongkrong yuk misalkan gitu, kesini. Padahal sebenarnya tuh gue lagi nggak mau ke situ gitu. Atau kayak gue lagi nggak mau nongkrong. Ya karena gue people pleaser, ya udah deh ayo. Ya gue karena apa? Gue pasti selalu kayak pola pikirnya gue rubah, kayak siapa tahu nanti di sana ada yang lucu, siapa tahu nanti di sana ada yang baru, ada yang apa. Jadi jatuhnya gue ikutin aja gitu loh. Gue ikutin apa dengan alasan siapa tahu ada ini ada itu. Iya, jadi kayak padahal tuh sebenarnya itu udah nggak realistis lagi, ngerti nggak sih? Kayak belum tentu ada gitu. Tapi gue selalu kayak berimajinasi siapa tuh terjadi. Yang ngebuat kayak yaudah deh
positif thinkingnya terlalu tinggi. Iya, gue selalu, karena gue kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, gue selalu ngeliat dari yang positifnya loh. Karena kalau lu mikir yang negatifnya, lu bakal kecewa sendiri. Ya maksudnya, iya gitu loh, dan bahkan belum tentu benar. Jadi gue kayak lebih membohongi diri gue sendiri, dan gue nggak mencari tahu kebenarannya. Ngerti gak? Maksud gue, jadi kayak misalkan gue udah tahu nih, ini bakal buruk nih, tapi gue selalu pikir kayak, enggak, paling kan kayak gini. Dan gue nggak mau cari tahu kebenaran, kayak gue stay udah gitu aja. Gue biarin aja begitu. Karena kalau gue cari tahu kebenarannya, yang ada malah gue kecewa. Berarti bener ya, positif berbuat baik atau gimana itu nggak selamanya baik ya guys. Gitu. Gue orangnya lebih kayak ya gitu sih. Gue people pleaser parah. Lu gimana? Tapi kayaknya kalau lu tuh masih bisa bilang enggak sih sebenarnya menurut gue, ya nggak sih? Lu masih dalam apa dulu deh, coba lu dalam apa dulu deh. Karena kan istilahnya kalau gue ngomong di sini nanti ini dong. Apa? Lu inget gak dulu waktu lu pernah ngomong ke gue apa? Waktu zaman dari SMP, bahkan lo dari SMP. Kayak gue inget deh. Ya kan, lu pernah ngomong sesuatu ke gua Iya. yang minta tolong lu untuk sampein ke itu. Nah, makanya gua kayak gua nggak bisa tuh yang kayak begitu. Gua nggak bisa karena istilahnya walaupun bukannya gua nggak mau main, gua mau banget. Cuma maksudnya ini bukan konteks main atau nongkrong sih, tapi lebih kayak ke simple things aja. Misalkan kayak ini yuk, gua nggak bisa bilang enggak. Ayo, karena gua mikir berarti kan kalau dia ngomong berarti dia mau. Daripada sedangkan gue juga orangnya labil ya, gue nggak tahu apa yang gue mau. Yaudah daripada gue yang ribet masih mikir, ya gue ikutin aja apa yang dia mau. Jadi ya, dan gue pakai positive thinking yang gue bilang tadi tuh loh. Siapa tuh disaranin, siapa tuh disanain begitu. Tapi itu gue lebih yang mungkin people pleaser ke orang-orang yang mungkin ini terkesannya jahat sih, cuman menurut gue semua orang akan melakukan hal yang sama dengan apa yang gue lakukan sih. Kayak ia memberi lo benefit aja nggak sih balik. Menurut gue. Tapi sebenarnya gue setuju juga loh. Lu ngerti gak sih egois? Lu tau gak sih egois itu tuh penting. Gak selamanya buruk. Gak selamanya buruk gitu. Karena lu ada waktu, ada di mana waktu lu harus egois. Itu tuh sebenarnya harus diterapin menurut gue ke people pleaser gitu loh kayak gue. Ada waktunya lu tuh menempatkan diri gue, dan bahkan gue tuh punya satu teman juga. Nih Vincent kalau nonton ya. Gue tuh sama Vincent tuh sama. Disebutin ya. Gue sebut namanya. Gue tuh sama sama nanti dia. Nanti diedit ya. Vincent gede batu di layar. Gue tuh sama dia tuh sama. Kayak kadang-kadang tuh suka gak ada, dan gue tuh tahu, kita tuh saling tahu gitu. Cuma seenggaknya menurut gue lebih better. Wait, berarti itu kalau lu bisa bilang lu sama dia sama, berarti lu sama-sama kayak berkaca, kayak kaca dan kaca. Iya, jadi kayak mantul. Jadi tuh gue tuh sama dia tuh kayak bahkan kadang-kadang lu beneran mau nggak, apa lu cuma gak enakan doang sama gue nih gitu loh. Gue gituin kayak lu jangan cuma gara-gara gue doang Chen, gue gituin. Karena dia tuh juga kayak gitu loh. Dia tuh sama gue tuh sama. Bahkan dia itu satu-satunya orang yang selera makannya sama sikap yang people pleaser itu sama kayak gue. Dia tuh. Jadi gimana, lu tuh tipe orang yang lu sudah mengikuti ajaran people pleaser dari tahun berapa? Udah kayak member gue. Enggak, sebenarnya sih gue udah dari dulu ya, karena. Tapi lu sadarnya kapan? Hah? Lu sadarnya kapan? Gue sadarnya itu mungkin ya SMA kali ya, kayak istilahnya tuh gue di poin waktu itu gue udah capek banget maksudnya. Tapi emang karena lu lagi kewa sama namanya nongkrong-nongkrong sama anak SMA kan? Iya, maksudnya gue lagi ini banget, jadi gue kayak anjir, gue capek karena gue ngerasa kayak gue nggak pernah melakukan sesuatu untuk diri gue sendiri loh. Kayak gue nggak pernah. Karena lu mikirin orang lain. Iya, karena gue selalu capek mikirin orang lain, apa yang mereka mau gue paksain biar gue jalan. Tapi ada satu poin dimana gue jadi kayak apa sih yang gue mau, ngerti gak sih lo? Kayak gue nggak pernah, dan you lost yourself. Iya, gitu. Apa sih yang gue cari gitu? Kayak gue tuh jadi nggak punya pendirian. Jadi kayak misalkan gue mau pergi sendiri gitu, gue juga bingung. Kayak mau ngapain gue? Makanya gue kadang suka kesel sama satu kata dalam mulutnya dia kalau lagi pergi atau nongkrong atau gimana. Terserah lu aja, lu mau gimana? Nah, itu tuh memang karena ya gue tuh selalu bilang kayak terserah, karena gimana? Gue takutnya kalau gue yang pilih, lu nggak suka dan lu malah jadinya kayak gue nanti kayak yaudah gue ikutin lu karena lu mau kesini, dan nanti misalkan kalau pikiran gue ya. Nanti kalau misalkan jelek, lu nyalahin gua, padahal gua juga nggak tahu, gua cuma asal sebut aja gitu loh. Makanya gua selalu kayak, ya udah deh, lu aja yang pilih karena gua ngikut. Tapi padahal tuh udah gua kasih pilihan, Cak. Udah kasih pilihan. Lu kalau mau sini ada ini, tapi tetap Ini kemarin sama. Karena gua lebih mikir kayak, gua yakin lo lebih tahu nih. Lo ya kan, maksudnya kan, ya lo yang tau, ya orang Pamulang kalau ngerti dong, kayak daerah-daerah sini gitu kan. Gua kan nggak tahu. Awalnya gua udah tanya nih, mau ke tempat itu atau enggak? Jangan deh. Pokoknya request gue kan pas udah sampai sana lu cari, ya udah deh. Karena kan gue pokoknya tuh yang penting nyari waktu itu kan parkiran mobilnya tuh enak gitu, karena gue nggak mau yang pinggir jalan atau misalnya
Kampus sempit banget. Iya, sempit gitu karena males ininya parkirnya gitu. Kalau yang di tempat yang waktu kemarin kan kita kan parkirnya enak kan, bener-bener parkiran besar, jadi kayak ya gue nyantai gitu. Kayak gitu. Dan gue lebih milih kayak ya udah orang aja yang pilih karena menurut gue ya kalau dia seneng gue juga seneng sih sebenarnya gitu loh. Jadi gue kayak ngapain naruh diri gue dulu. Tapi at the same time lu tuh egois harus penting juga loh, man. Iya. Karena kalau enggak ya benar tadi kayak you're yourself gitu loh, kayak lu tuh kehilangan diri lu sendiri. Makanya tuh gue kadang suka ya itu sih, nggak tahu sih, karena mungkin waktu tahun lalu tuh banyak banget teman-teman gue yang terlampau ya itu people pleaser, jadi dia nggak tahu sebenarnya dia tuh apa dan all this stuff. Akhirnya tau nggak, setahun kemarin tuh gue bener kayak ceramahin anak-anak, udah bener teman-teman gue ceramahin, lo harus segini berbuat baik tuh boleh, cuman kayak ya kan lo juga punya hidup, Chat. Iya. Sebenarnya iya bener sih. Lu tuh juga punya hidup. Lu tuh dilahirkan, lu tuh ada di dunia itu bukan untuk memuaskan orang lain. Lu tuh untuk hidup memuaskan. Tuh untuk lu. Ya, cabul kan. Maksud gue tuh lu tuh hadir di dunia ini tuh bukan untuk orang loh, untuk lu sendiri loh. Jadi tuh sampai lu harus egois kayak gua mau begini ya udah, selama kalau prinsip gue ya sekarang, selama lu nggak mencelakai atau merugikan orang lain, jalanin aja. Iya. Kenapa enggak gitu loh. Kayak ya udah terserah orang mau ngomongin apa. Cuman gue gampang ngomong, tapi gue begitu melakukannya gue kayak tahu bisa apa enggak. Tapi selama manusia, mungkin yang bisa nelan kata-kata gue ya, selama lu kayak merasa itu benar, nggak merugikan orang lain, nggak mencelakakan orang lain, lakuin aja. Orang tuh kalau lu mau memuaskan orang tuh nggak bisa. Di dunia itu ada 8 juta orang gitu. Asik. Puitis. Ada 8 juta orang. Kayak kalau lu dengerin semua kata-kata mereka, nggak bakal ada yang puas. Pasti semua tuh adalah kecewa sama tindakan lo. Tapi ada juga yang puas sama tindakan lo. Jadi yang mana yang mau lo angkat? Mending gue pentingin diri gue sendiri aja. And the question is always like, memang dia give a fuck about your feelings? Ya, itu benar. Kayak ya udah, selama lo merasa itu benar, valid, jalanin. Nggak usah. Kayak lo nggak usah butuh validasi orang lain lah istilahnya. Makanya gue bener-bener yang kayak udah, bukan yang terkesannya kayak wah lu manfaatin orang, enggak, tapi maksudnya ya gue kayak gini, lo juga kayak gitu, jadinya sama ya saling benefit aja udah gitu loh. Dan itu sebenarnya bener juga sih, kayak lo maksudnya lo tuh mau istilahnya berguna buat orang yang berguna buat lo nggak sih? Iya kan, iya benar. Jadi istilah itu apa sih namanya, simbiosis mutualisme ya? Iya benar gitu, saling ini gitu. Nah kalau gue selama orang, gue nggak menitik beratkan kepada kegunaan orang itu, tapi kayak lebih kayak selama itu orang itu nggak punya masalah apa baik sama gue, kenapa enggak? Ya gue jalanin aja gitu. Tapi bukan berarti jadi terkesannya kayak wah lu egois, iya gitu. Ngerti. Enggak, lu berbuat baik aja serah gitu. Tapi lu harus ada limitnya sendiri aja gitu. Kalau lu menurut lu kayak wah ini gue gak nyaman nih, kata guenya emang lagi nggak bisa tapi gue paksa-paksain, jangan dipaksa gitu. Kalau gue tuh lebih yang sekarang yaudah deh gue bantuin kalau emang bener-bener genting banget kayak kemarin tuh tugas itu. Ya udah karena UAS jadi kayak yaudah deh gue ayo waktu itu sebenarnya juga nggak mau keluar kan waktu itu. Gue nggak mau keluar. Iya, gue yang maksa ya. Ayo dong keluar please. Penting terserah lu yang mau di mana aja, penting keluar. Waktu itu alasannya apa? Gue lupa gue ngajakin lu keluar. Kenapa nggak mau di rumah ya? Karena lu mau sekalian nongkrong. Oh iya benar sekalian mau nongkrong. Ya udah jadi kayak yaudah gue keluar gitu. Tapi dia juga nggak mau. Gue mesti kayak bujuk dia, gue bilang lu yang pilih tempat dah. Gitu. Karena gue juga pertama itu karena gue bingung mau maksudnya tuh gue mau kemana gitu, karena kan dia anaknya Jakarta Selatan banget guys, sama anak GS banget, padahal mah rumah gue Ciputat si jelek emang, padahal pasar doang gitu. Enggak, rumah gue bukan di pasar ya guys ya, rumahnya bagus banget ya, gue tinggi, rooftop ada, gila. Nah, halu dia sering bikin TikTok tuh. Apaan? Gue bikin TikTok, gue nggak pernah bikin TikTok dance deh kayaknya. Yakin? Nggak tahu sih, tapi enggak kayaknya kayak baru ditanya kayak gitu langsung. Tapi kayak sebanyak konten TikTok gue kayak 85%-nya tuh tentang video-video nggak jelas, kayak video-video yang gue ngikutin tren aja gitu loh. Kayak ngikutin sound orang-orang gitu. Maklum dia nggak punya pendirian gitu kan. Kan dia people pleaser. Jadi kapan lo mau keluar dari grup people pleaser? Mau, tapi nggak segampang gue keluar dari ruangan loh, ngerti gak sih? Kayak itu tuh udah di dalam diri gue yang udah tertanam, susah gitu loh.
karena lu tuh udah dari circle lu tuh banyak dari dulu, jadinya muncul people pleaser-nya makin bertumpuk. Dan gue tuh kayak gue bilang tadi sebenarnya, gue tuh nggak mau punya masalah sama orang, jadinya tuh ya gue ngikutin aja orang apa yang mau gitu. Gue nggak mau punya masalah gitu loh, kayak gue maunya tuh kita baik-baik aja deh gitu. Udah tua anjir, kayak maksudnya ngapain lu masalah gitu yang cari-cari kayak gitu. Kalau lu masih SMP SMA ya udah selalu masih energinya masih Iya. gede. Kalau gue sekarang kayak gue udah gak punya waktu buat ngurusin masalah deh, gue mending minta maaf dah gitu istilahnya. Yang penting kita hahaha hihi aja. Orang hidup lu udah cemberut, lu tambah lagi pertemanan lu cemberut, mati aja. Jangan memberatkan Bercanda. hidup anjing. Dan menurut gue sih gitu sih, emang kayak tadi gue bilang sih, kayak masalahnya kesibukan lo sama orang lain tuh beda gitu. Jadi menurut gue yang harus dewasa tuh adalah ya orang yang mungkin memaksa atau memikir kita gimana guys. Karena Iya. maksudnya kan kayak ya you have to face it aja guys. Namanya juga hidup, nggak masalahnya tuh Nggak selamanya buat orang gitu lah ya. it's not Disney bro yang bisa kayak ya udah gitu aja temen lo. Tapi itu sih yang tadi gue bilang, gue nggak yang pas awal gue bilang kan gue nggak relate circle main kecil, karena yang ya tadi sih kayak gue nongkrong aja tuh ya perlu yang 2, 3, 4 aja tuh udah kayak baik banget anjing. Iya. Pusing. Dan sedangkan kalau misalkan kayak gue nongkrong bisa jadi minimal tuh 8, itu udah paling minim. Dia tahan tuh. Nah Baik kalau banget. iya, kalau gue semakin rame semakin tahan, karena apalagi semuanya kalau gue kenal ya, kayak lu lebih asik gitu loh. Itu kalau lu enggak kan ya, lu malah lebih capek kan semakin ramai orang. Capek gue. Nah kalau gue tuh malah Soalnya gue harus kayak, cabut. ya kalau gue malah kalau bisa ajakin siapa lagi, kayak misalnya ini mau datang kita keluar, ajak sini gitu, kayak jadi tuh lebih itu ya. Apalagi kayak pas yang kayak lu bilang tadi, yang salah satu contoh party itu ya, party yang Si itu pokoknya. ya ya farewell party lah ya. Farewell party waktu itu. Kan mau farewell party kan waktu itu kan. Ya farewell party itu gue malah seneng karena semua temen-temen gue itu ada di situ, rame banget gitu loh. Berarti lu bener-bener ngecas banget ya? Iya, gitu. Dan sedangkan lu malah kayak baterai lu drain kan. Langsung. Iya kan. Nah kalau gue tuh malah ngecas gitu loh. Kayak HP baru 100% dipakai buat live Instagram. Ya langsung lu drop. Nah sedangkan gue ke situ malah gue ngecas lagi tuh, gue malah makin aktif gitu. Berarti kadang-kadang kan kayak misalkan lo habis dari satu tempat nih, misalkan kayak namanya kafe ya, kafe kan tutup jam berapa? Jam 10 lah ya. 10-an 10 lah ya, 10 lah. Kafe tutup jam 10. Udah jam 10, lu siapa tau mau lanjut kemana? Gak ada yang tahu. Nah gue seneng. Kalau dulu nggak pasti nggak mau kan kayak gitu. Mau nggak sih? Lu inget gak waktu yang kita nongkrong di teater itu sama Vincent, ada Evan gitu. Ya, itu misalnya ada project 3 sama Vincent. Kan itu lu pada langsung cabut tuh. Cuman si Vincent udah bilang kayak, ayo lah ikut lah. Gue bilang gak ada duit. Nanti gue bayarin. Nggak, gue belum. Karena itu gue sebenarnya gue Capek banget. udah di limit kayak gue pengen pulang. Nah kalau gue justru kayak kalau dulu tuh gue malah lebih pengen kayak nggak ada pulangnya gitu, ngapain gue di rumah, Gue nggak bisa gitu tuh. gue ngapain di rumah gitu. Tapi sekarang semenjak corona, yang gue bilang corona tuh ngerubah hidup gue banget, gue malah lebih kayak menghargai waktu gue di rumah loh. Jadi kadang-kadang gue mau di rumah, kadang-kadang kayak gue nggak tahu besok tiba-tiba gue kayak baterai gue nih kayak full banget, gue harus keluar nih buat ngabisin gitu loh istilahnya. Tapi kadang-kadang kayak gue baru bangun pagi udah males gitu, kayak baterai gue nol gitu, harinya gue cuma di rumah tiduran aja. Berarti lu tuh emang kayak ngecas di Dua-duanya. luar, cuman kalau udah habis di luar, udah habis baterainya, Ke rumah. cas di dalam rumah, habis itu kalau udah habis lagi udah Cuman penuh. bisa keluar lagi ya gitu. Jadi kayak tergantung mood sih sebenarnya. Kayak kadang tuh gue pengen cuma di rumah, kadang pengen keluar juga. Jadi gue juga bingung kalau tanya. Jadi makanya gue bisa bilang gue tuh ambivert karena ya gitu. Gue tuh kanan kiri tuh nyaman, tapi ada kondisinya, ada situasi kondisinya loh. Dan gue baru tahu itu. Jadi kalau kalian mau cek coba aja cek. Cuma sebenarnya gue nggak bisa valid. Dites aja. Cuma gue nggak bisa bilang ya itu sumbernya valid ya. Cuma karena yang gue Valid. bilang Emang bahasa dia tuh jurnalis sekali gitu. kan maksudnya kan ya Jaksel sekali. ngehe. Enggak dong, maksud gue gini loh, kayak kadang-kadang kan kayak itu gue juga yang gue bilang tadi, gara-gara gue liat di TikTok kan kayak ada tuh kepribadian kayak kepribadian yang lupa apa seperti itu. Nah gue tuh baru tahu kayak semua yang kayak psikologis ini ngomongin itu masuk di gue, bener-bener kayak Kok ini gue banget. iya anjing, gitu loh, gue banget. Gue bahkan sampai tiba-tiba langsung ambil laptop, gue cari web yang dia bilang itu dan gue tes semuanya kayak oh iya bener gitu, hasilnya tuh valid. Gue tuh ambivert. Oh
baru tahu gue kira tuh selama itu ada kayak orang kan nanya kan ya pasti temen-temen lu tuh introvert atau extrovert itu aja, ternyata tuh enggak gitu. Ada di tengah-tengah. Yes, gue baru tahu itu. Tapi menurut lo apa yang lo bisa kasih ke audiens gue, subscriber gue, viewers gue? Kalau gue ya, lu tuh harus punya, ini gue gampang sih. Oh, ingat ya? Sebenarnya gampang buat ngomong, tapi gue tahu, tapi gue nggak bisa ngelakuin buat diri gue sendiri. Tapi emang sebenarnya natural manusia nggak sih kayak gitu, kayak lo bisa kasih tau orang, cuman lo nggak bisa. Iya sih sebenarnya ya, kayak percintaan aja gitu kan, kayak lu curhat, lu tuh harus begini, coba lu balikin, lu bisa nggak? Enggak. Ini kayak enggak, aku nggak bisa gitu. Tapi ya sebenarnya tuh bagi gue setuju sama dia, egois tuh penting, egois tuh dibutuhin. Lo tuh harus egois di situasi-situasi tertentu karena lo itu hidup buat diri lo sendiri, tahu bukan tempat buat, aja. Iya, lo tuh hidup tuh buat lo, bukan buat orang lain, bukan buat gua atau buat ini anjing atau buat siapa, itu tuh bukan gitu. Biasa aja. Ayo. Ya gue bisa aja. Biasa aja. Ya, kayak gitu loh. Jadi lu jangan jadi people pleaser. Dan kalau yang kayak untuk misalkan circle, kalau gue jalaninnya senyaman gue. Lu jangan punya 10 circle, jalanin aja. Tapi kalau gue sekarang semakin lama, kayak semakin banyak tugas dan tanggung jawab ya bilangnya. Tugas dan tanggung jawab, gue malah lebih milih untuk kayak gue ini aja deh, kayak kecil aja. Tapi kayak itu tuh semua tuh emang peduli sama gue, ngebantu gue gitu loh. Kayak istilahnya tuh kayak jadi 911 gue. Relate. Gitu loh, jadi kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh jadi kayak 911 gue yang kayak istilahnya kalau ada apa-apa, gue butuh apa, gue telepon, oke, gitu. Kayak gue butuh mereka, oke, dan mereka butuh gue, oke. Jadi kita bisa saling menggantungkan diri kita satu sama lain. Jadi kayak cari orang yang memang bisa ngebantu lo dan itu berguna buat lo, dan lo juga bisa berguna untuk mereka tanpa kayak ada kayak ada berat hati gitu loh, kayak aduh ntar gue begini-begini. Kalau lo masih mikir kayak gitu berarti lo belum tulus, Cok. Gitu. Kayak gitu kalau gue. Tapi menurut gue bukan berarti jadi kayak abis itu lo nggak mau berbuat baik sama orang yang nggak kasih lo benefit ya. Ya itu tergantung lo aja deh, iman. Kalau baik sih kalau menurut gua sama semua orang ya. Iya. Ngapain lu jahat-jahat sama orang anjir, kayak lu punya masalah kayak. Gue pernah denger deh siapa? Keanu pernah ngomong di podcastnya Nagita, dia bilang kayak berbuat baik tuh ke siapa aja gitu, tapi yang nggak boleh tuh berbuat balik itu boleh, tapi lo kalau teman tuh ya milih-milih aja. Iya. Berbuat baik tuh sama semua orang, tapi gue setuju sih itu sebenarnya. Lo berteman tuh ya pilih-pilih. Karena ada yang istilahnya ada teman yang berguna, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang tidak gitu. Kalau gue sih sebenarnya gue setuju nggak setuju ya. Kayak gue tuh berteman sama semua orang sih sebenarnya. Kayak lo mau apa aja, lo anggap gue teman, gue anggap lo teman juga. Tapi menurut gue itu tumbuh karena lo tuh people pleaser sebenarnya. Makanya lo jadi kayak yaudah deh gitu sebenarnya. Iya sih mungkin ya. Makanya gue kayak kalau masalah kayak gitu sih gue oke sih, cuman lebih yang mungkin tahu batasan, tahu apa aja gitu. Kalau misalkan belum deket sama gue jangan ya lu tahu sendiri aja. Iya, tahu rem lah ya. Tahu rem lah gitu. Lo harus tahu batasan lo tuh di mana. Terkecuali misalnya kayak gue sama dia yang maksudnya kita udah bertahun-tahun teman. Dari SMP anjing gue kenal sama nih orang. Kayak dia ngeluarin kata kasar, gue mesti ya mentranslate di otak gue. Itu gue nggak jadi kayak nggak kan, kayak nyantai aja. Emang karena gue mau dia kayak bercanda-bercandaan gitu. Kayak hi-nya dia tuh anjing, hai. Gitu. Karena udah temen lama. Bukan anjing. Bukan gitu. Tapi kalau gue bilangin anjing lu juga pasti anggapnya bercanda kan? Bercanda gitu. Karena kita udah lama kenal. Tapi kalau sama orang yang baru dikenal tiba-tiba kayak anjing. Ya kayak apa nih? Lu siapa? Gitu. Who the fuck are you? Gitu. Nama kontak gue di dia aja Floyda Message. Kan awalnya gue udah mikir 2 kali nih antara mau ngajakin dia podcast. Tapi kan gue kan gak ngecak-ngecakin lo kayak biasa. Di sini kan gue lebih nyantai. Nanti kalau kamera mati gue cak-cakin lagi. Anjing gimana? Ada lagi kah yang lu pengen lu keluarkan, lu kasih tau ke orang nih anjing yang nonton nih? Gue sih itu aja sih sebenarnya. Jangan jadi people pleaser karena menurut gue tuh gak baik. Kalau menurut gue. Tapi mungkin lu punya pendapat lu sendiri oke gitu. Mungkin lu jadi lu nyaman melakukan itu ya jalanin aja. Cuma kalau bagi gue jadi people pleaser tuh enggak baik. Kayak lu tuh capek, lu tuh jadi udah kehilangan diri lu sendiri gitu loh. Menurut gua kalau misalkan gitu terus tuh yang ada menumpuk emosi gitu loh, menginvestasi emosi yang ada sampai dia nggak ada udah nyampe di limitnya nih, dia baru ngamuk. Lu tuh nggak pernah dengerin apalagi kayak gitu dan itu lu jatuhnya juga lu salah.
Iya, lu sebenarnya salah itu kalau nggak itu boleh gitu. lu salah karena istilahnya ya kalau lu Kan tadi yang nyuruh anjing iya buat kayak lu tuh jadi people pleaser. orang tuh nah makanya gue tuh selalu mikir apa kayak positifnya aja loh, jadi gue nggak bakal melakukan itu. pikiran apa yang lo bangun dalam pikiran lo untuk kayak nggak bisa, gue nggak sabi lah kalau bahasanya. Kalau gue mungkin tetap bakal misalkan ya gue tetap lakuin tapi dengan waktu yang sebentar, ngerti gak? Cuman kayak store muka aja. Iya, store muka, jadi kayak prinsip store klub mati lagi. Ya pokoknya gue tuh tetap bakal datang tapi kayak gue dengan prinsip store muka yang tadi gue bilang, jadi kayak ya apa yang penting tuh orang tahu gue tetap datang kok kalau lu ini gitu, tapi gue datang dengan kayak setengah hati jatuhnya sih bisa dibilang. Yes. Tapi gue tetap berusaha untuk kayak lu nggak tahu kalau gue setengah hati, tapi gue cuma kayak gitu lah. Tapi ini untuk teman-teman gue nonton, gue bukan ini ya, kalau lu sampai sekarang masih gue temenin berarti gue nggak menerapkan semua yang gue omongin di sini, ngerti gak sih? Ini bukan self defense gue ya, bukan, tapi gue memang baca kayak Itu fakta hidup sebenarnya. gitu. Kecuali kayak misalkan orang yang udah lambat gue ketemu lagi gitu, gitu lah kurang lebih. Ya dari video ini buat kalian teman-teman gue yang tahu yang kenapa gue menolak nongkrong atau gimana ya tadi udah jelasin lah ya. Gue tidak suka nongkrong rame-rame. Kalau cuman buat kayak berdua bertiga. Iya dia okay. tuh dari dulu memang lebih kayak berdua bertiga, kayak berempat udah maksimal udah, iya nggak sih? Udah paling Kayak lu tuh nggak nyaman rame-ramean ya? iya. Terkecuali emang maksudnya kayak kemarin tuh yang project gue mungkin oke, karena harus profesional. Iya. Cuman soalnya tuh Dan itu pun alasannya profesional, bukan alasan kayak lu untuk nongkrong. Kalau nongkrong kan bukan profesional, kayak lebih kayak lu networking aja nggak sih, kayak lu kenal banyak orang gitu. mungkin plusnya itu juga emang karena project itu ya istilahnya topiknya ya itu aja, ngerti gak sih? Yeah. Dengan apa bagian gua, terkecuali emang nongkrong kan kayak iya kayak istilahnya kertas kosong yang lu nggak tahu arahnya mau kemana tuh ini apa kan. Jadi kayak ya gua sebenarnya gua rada males kalau yang kayak di tongkrongan yang gue cuman disuruh datang, abis itu obrolannya nggak jauh, misalnya jauh banget, gue nggak ngerti apa-apa dan istilahnya gue nggak diajak untuk berpartisipasi di dalam obrolan itu. Jadi gue langsung kayak gue mendingan cabut. Nggak ada kepentingan soalnya. Iya, tapi kalau ada yang kayak gini nih podcast apa rame-rame, gue masih Karena ada Oke. sesuatu yang membuahkan gak sih? iya, dan Ada itu sesuai ada dengan- hasilnya dari kumpul lo. Tapi kalau cuma kumpul lagi, lo lebih milih kayak entar aja gitu. Entar sampai kayak mungkin udah lama baru kumpul lagi sekali aja gitu. Iya, betul sekali. So karena baterainya juga udah merah juga. Baterainya udah merah juga. Oke, bocor sih, jadi kayak udah kita langsung akhiri saja. I'll see you in the next episode. Lu mau promosi nggak? Apa kayak? Ada, gue nggak ada promosi apa-apa. Yaudah, lu single gak? Jangan gitu dong, kayak hopeless banget gue. Iya. Single ya, single. Lu umur berapa sekarang? 22. Lu 23. Tahun ini. Iya. Lu kan 99, gua 2000. Iya. Iya 22, 23. Dia 23 tahun ini. Jelek banget gue dipromosiin, udah kayak hopeless banget gue. Bintangnya apa? Nggak tahu. Scorpio. So gua inget. Emang iya? Gue 5 November sih. Iya, itu Scorpio. Oh iya. Gue nggak tahu mengikuti bintang gue. Kayaknya Scorpio. Soalnya gua tuh November tuh Scorpio lah. Gitu. Dan lu apa? Tipe kayak gimana? Langsung aja. Kakinya 2. Oh gitu. Gak 4 aja. Serem dong. Ntar gak kemakan. Kan lu bisa sekalian dijadiin Serem. love language lu apa? Apa ya? Sebenarnya gue nggak tahu loh. Quality time. Mungkin ya. Gue nggak terlalu. Gue orangnya lebih ini, kayak. apa lu tuh act of service. Iya. Emang iya? Ya lu kan suka yang inisiatif yang apa di ini kan. Iya sih. Act of service. Jadi buat kalian yang para perempuan bisa langsung aja komen atau enggak Udah langsung hopeless. aja. Udah hopeless banget kayaknya. @Arya Steven. Tapi gue kasih tetap. Nggak, ya kan rezeki dari mana-mana, ya kan? Iya, Rezeki mana dari tahu, mana-mana. kan? Jadi Instagram @Arya Steven. TikTok @getthefuckout. Semua. Sebut nanti main. Langsung aja nanti di description nanti ada. Ya itunya dia lah nanti. Nanti kalau misalkan mau konsul ke gue dulu gimana tentang dianya bisa. Ya, Sama bisa. chat gua langsung. Ya kan? Langsung aja. Email. Udah kayak sama dosen, Selamat pagi, Pak.
Saya konsul. dengan subjek Kayak lu ceritain dulu tuh pakai latar belakang apa segala udah kayak kuliah. Aduh nggak ada. tapi ada loh si siapa Chef Renata sempat di email kayak gitu Email apaan maksudnya? dengan ini saya mau melamar Anda gini dia bilang Bikinin email. Anjing. Punya apa ya orangnya ya? cuma gue nggak Chef tahu Renata sih coy. cuma gue cuma liat di Instagram doang sih sebenarnya itu. Ada aja imajinasinya. So I'll see you in the next episodes. Don't forget to follow me di Cliff06 sama di Cliff.world sama media gue juga jangan lupa FRUGS.6 Emeralds. So bye motherfucker. Ah.